Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang. Shalom, selamat datang di ibadah raya online GSD Yesus Kristus Palembang. Halo guys, kembali kita dapat beribadah secara online pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan informasi berikut ini. Untuk saat ini, kita masih dilakukan secara online, dilakukan di wilayah kota masing-masing. Untuk worship night hari ini masih kita liburkan dan setiap jemaat dapat berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk ibadah youth pada saat ini masih kita liburkan dan dilakukan secara online bersama mentor masing-masing. Untuk saat ini, ibadah raya masih dilakukan secara online di YouTube channel GSD Yesus Palembang. Dan untuk ibadah sekolah minggu dilakukan secara online bersama guru sekolah minggu. Dan untuk persembahan dan pertolongan yang lain-lain dapat diberikan Melalui rekening berikut. Shalom, selamat bertemu kembali pagi hari ini. Pagi hari ini bersama kita kembali akan beribadah. Dan biarlah saat ini kita benar-benar persiapkan hati kita untuk bersama-sama puji menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebab itu tetaplah selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, di mana kami bisa kembali bersama untuk kami muji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau masih tetap setia dalam kehidupan kami. Engkau masih bersama dengan kami Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami muji menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semuanya yo. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi syukur bagimu, syukur bagimu
kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersukacita dan bersoraklah bagi Tuhan. Tangan di atas. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan Yesus. Sebab kami memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur,
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang dari hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia. Kami mau selalu bersyukur. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, dan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang teramat baik bagi kami, Yesus. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu,
jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. angkat tanganmu katakan, Buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. terima kasih buat pengorbananku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk segalanya telah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku berharap. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kekuatan untuk boleh melewati situasi ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kita, berbicara kepada saya dan berbicara kepada saudara. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh ada dalam segala keberadaan kami Tuhan, itu semua karena kasih yang begitu besar. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Lembutkan hati kami untuk boleh mendengar, untuk boleh belajar Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami Bapa, agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau hari makin hari Bapa. Engkau yang berperkara di tempat ini, Engkau yang beracara di tempat ini, Yesus Kristus.
Kami tutup bungkus doa kami hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan berbicara soal the battles belongs to the Lord. Bahwa peperangan miliknya Tuhan. Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Sebuah statement yang luar biasa, sebuah pertanyaan yang luar biasa, membuat kita tenang, menyejukkan hati, tentu saja mendatangkan damai. Dan bukan hanya sekedar statement belaka. Saudara, ini sebuah janji. Janji yang diberikan bukan oleh manusia. Ini diberikan langsung oleh Allah itu sendiri. Dan bagaimana janji ini bisa tergenapi, saudara, dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Bagaimana jika perang yang memilih kita, bukan kita memilih perang, tapi perang yang memilih kita. Are we ready? Apa kita siap? 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Kalau kita mendengar berita ini, ketika mungkin kita menjadi situasi saat ini, kita seorang raja, dan tiba-tiba ada suatu laskar, ada sekelompok orang yang begitu besar, suatu pasukan yang begitu besar, diberitakan, dikabarkan datang menyerang kita. Dan bukan hanya akan datang, tetapi dibicarakan di sini adalah datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar. Mereka sudah berada di posisi untuk mengepung. Dan saat ini Yosafat terkepung. Saudara, musuh sudah datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Artinya Yosafat sudah terkepung. Musuh sudah ada di belakang. Sangat sulit tentunya untuk menyusun strategi untuk mengatasi hal ini, karena keadaan kita sudah terkepung. Bahkan berpikir pun sulit, apalagi kita menyusun strategi. Terkadang kita tidak pernah tahu dari mana pertempuran kita akan dimulai, di mana pertempuran akan datang. Pertempuran bisa tiba-tiba saja datang. Mungkin dalam kondisi kita sedang tidak ada masalah, atau kondisi kita terlihat seperti baik-baik saja, tetapi tiba-tiba masalah datang. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah menyangka masalah mungkin datang dari orang yang terdekat sekalipun. Mungkin teman dekat, mungkin keluarga, siapapun. Peperangan bisa datang, saudara. Pertanyaannya, apa kita siap? Apa kita siap untuk menghadapi perang tersebut? Pertempuran atau peperangan yang kita bicarakan ini bukan pertempuran atau peperangan melawan darah dan daging, saudara. Namun this is a spiritual warfare. Jadi perperangan rohani, saudara. Terkadang kita menganggap seorang teman tidak mungkin menyerang kita. Namun hal itu bisa saja terjadi. Orang Kristen rajin berdoa, terlihat begitu, dalam tanda kutip begitu holy, begitu kudus. Tapi ketika situasi menyerang, tapi ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, apakah dia masih bisa merespon atau bersikap seperti seorang Kristen yang seharusnya? Kita tidak pernah tahu. Masalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Respon terhadap masalah itu menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, tetap kembali kepada pertanyaannya, apakah kita siap? Tentu saja tidak. Respon kita menentukan hasilnya. Kemudian kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Menjadi takut, saudara. Apa boleh? Boleh. Takut. Tidak masalah.
Namun hidup dalam ketakutan itu yang tidak boleh, saudara. Jika kita hidup dalam ketakutan, maka segala keputusan yang kita buat dalam hidup ini akan berdasarkan ketakutan tersebut, saudara. Contoh, kita takut menua dan tidak mempunyai pasangan, tidak menikah. Dalam arti kata kita takut gak laku, saudara. Maka kita akan mengambil keputusan yang salah. Bisa-bisa kita mengambil keputusan yang salah karena kita terlalu takut. Bisa saja ada orang yang mau dengan kita, ada pasangan yang mendekat, tetapi beda keyakinan. Tetapi karena kita terlalu takut untuk tidak menikah, untuk menua dan sendirian, maka kita rela meninggalkan iman keyakinan kita. Dijauhi teman karena tidak merokok, karena tidak minum-minum, karena tidak menggunakan narkoba. Karena kita terlalu takut untuk dijauhi oleh teman-teman kita, maka ketakutan itu memimpin kita masuk dalam dunia gelap. Kita mulai mencoba yang namanya rokok, kita mulai mencoba yang namanya minum-minuman keras, hingga itu mengikat kita sehingga kita terbelenggu, saudara. Nah, mari kita belajar dari seorang Yosafat. Keputusan apa yang diambil saat ketakutan? Tentunya keputusan yang harus dengan segera dia ambil, karena itu menyangkut kehidupan banyak orang. Yosafat menemui Tuhan, memerintahkan Yehuda untuk berpuasa. Yehuda artinya pujian, saudara. 2 Tawarik 20 ayat 5-7. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat itu, untuk selama-lamanya?" Terlihat di sini, saudara, Yosafat seperti mengingatkan Tuhan. Siapa Tuhan? Dia mengingatkan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang pernah dilakukan. Jika Tuhan pernah melakukan ini di masa lalu saya, maka Tuhan bisa melakukan ini di masa depan saya, atau di saat ini, atau ketika saya sedang mengalami perang. Jika Tuhan sudah pernah mengeluarkan saya dari satu masalah, dan masalah ini pun Tuhan yang sama akan mengeluarkan saya, akan menyelamatkan saya, akan menarik saya keluar, akan memberikan saya solusi, akan memberikan saya jalan keluar. Saudara, kalau kita lihat pada ayat-ayat ini berbicara bukan hanya Yosafat mengingatkan Tuhan, tetapi ini bicara Yosafat mengingatkan dirinya sendiri, saudara. Terkadang kita perlu mengingatkan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kembali, saudara. Terkadang kita lupa karena situasi yang begitu genting, saudara. Karena situasi yang begitu berat, kita seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita nggak bisa melihat harapan di situ. Terkadang kita karena terlalu takut, kita lupa untuk bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Kita harus ingat kembali Tuhan yang sama yang pernah mengeluarkan kita dari satu masalah, dan Tuhan yang sama juga yang akan mengeluarkan kita dari masalah ini. Saudara, Tuhan gak pernah berubah. Jesus the same, yesterday, today, and forever. Yang terkadang berubah itu kita, saudara. Yang harusnya berubah menjadi lebih baik dan semakin serupa itu kita, saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kita harus ingat kembali siapa Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, saudara. Kita tahu ujung-ujungnya adalah victory, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Jangan biarkan ketakutan itu memimpin kehidupan kita, tapi biarlah kasih karunia yang memimpin kehidupan kita, saudara. Selanjutnya, saudara, seperti yang kita tahu, apa yang terjadi pada peperangan ini, saudara. Saya bacakan buat saudara 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai dengan ke-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak
pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Buset, saudara, orang-orang bersenjata dilawan dengan pakaian kudus yang semarak. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Siapa saudara? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan yang menghadang, saudara. Tuhan yang bergerak. Tuhan yang berperang, saudara. Sehingga musuh-musuh Yosafat terpukul kalah. Bercerita mengenai kemenangan atas Bani Amon dan Moab adalah salah satu sejarah terbesar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan bisa dikatakan sangat spektakuler. Bukan hanya karena hasil rampasannya yang banyak, seperti tertulis, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Yang mereka rampas lebih banyak dari yang dapat dibawa. Wow. Jika Tuhan bekerja, saudara, dia nggak akan bekerja secara standar. Dia akan bekerja, dia tidak akan bekerja secara standarnya manusia, tapi dia akan bekerja sesuai dengan standarnya Allah itu sendiri, saudara. Excellent. Bukan hanya sekedar won the battles, tapi victory, saudara. Victory. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. 3 hari, saudara. 3 hari. Tetapi juga sebagai bukti bahwa Allah Israel adalah Allah yang perkasa, yang senantiasa menyertai dan membela umatnya. Sehingga apa, saudara? Di ayat 25, di ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Wow, ditutup dengan sangat excellent, saudara. Tanpa strategi, Yosafat bisa memenangkan pertempuran. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan itu. Karena bukan Yosafat yang bertempur, Tuhan yang bertempur, saudara. Dan bukan hanya kemenangan sebatas itu, tetapi apa yang berikutnya yang Tuhan berikan? Reputasi yang begitu luar biasa, saudara. Bukan hanya kemenangan. Jadi jangan pernah takut. Tuhan juga akan menjaga nama baik engkau. Tuhan akan menjaga reputasi engkau. Karena reputasimu adalah reputasinya Tuhan. Jadi kita sebagai bencana Tuhan, saudara, kemanapun engkau berada, kita harus berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam merespon suatu masalah, saudara. Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, saudara. Engkau bisa berbahasa roh di mana-mana. Engkau bisa berdoa di mana-mana. Engkau bisa berdoa di jalan-jalan. Engkau setiap kali ketemu orang, engkau akan berkata shalom, shalom. Tapi bagaimana engkau melihat suatu masalah yang menimpa engkau? Sifat aslimu akan keluar. Sifat alamimu akan keluar. Apa yang ada di dalam engkau, apa yang engkau apa yang engkau konsumsi di dalam dirimu, itulah yang akan keluar, saudara. Sama seperti pasta gigi, ketika ditekan maka yang keluar adalah pasta gigi. Begitulah kita. Apa yang akan keluar dari kita ketika masalah menekan kita, itu tergantung apa yang engkau biarkan masuk di dalam kehidupanmu. Ketika kau biarkan itu masuk firman, maka ketika masalah menekan, gak heran yang akan keluar itu buah-buah roh, saudara. Pengendalian diri, kau akan sabar, tutur katamu akan berbeda, sikapmu akan berbeda. Tetapi ketika engkau yang masuk, ketika yang kau masukkan dalam dirimu adalah kebencian, dendam, maka ketika masalah menekan engkau, tidak heran yang keluar, yang akan kau respon adalah hal yang sama seperti apa yang ada di dalam dirimu, saudara. Kemenangan di medan perang bukan hal yang baru lagi bagi bangsa Israel. Ketika mereka berperang mengandalkan Tuhan,
Sudah dipastikan mereka berhasil mengalahkan musuh dengan gilang gemilang. Seperti Keluaran 14 ayat 14 berkata, saudara, sungguh benar firman-Nya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ketika kamu merasa peperangan ini, the battles, pergumulan ini terlalu berat, mungkin tidak kita berpikir, jangan-jangan ini bukan pertempuranku. It's not my battle. It belongs to Him. Kembalikan peperangan itu kepadanya. Biar Dia yang berperang ganti engkau. Engkau diam, engkau tenang di dalam Dia. Bukan hal yang mudah, saudara, tentunya. Tapi respon yang benar sama seperti Yosafat. Ketika masalah menerpa kita, ketika pergumulan kita harus hadapi, pertama yang harus kita lakukan adalah memuji memuliakan Tuhan. Temui Dia, saudara. Terkadang kita juga seperti orang-orang Kristen pada umumnya, saudara. Tuhan merupakan suatu alternatif. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan lakukan dulu semuanya dengan kekuatan mereka. Ketika tidak bisa, ketika menemui jalan buntu, baru mereka lari kepada Tuhan. Kenapa tidak kita balik? Bahkan kau tidak tahu seberapa besar masalah itu. Mulai dari kasih karunia, mulai dari Tuhan, saudara. Mulai dengan berdoa, mulai dengan bersyukur, mulai dengan pujian penyembahan. Jangan pernah takut, sebab selama Tuhan beserta engkau, tidak ada selai rambut pun yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pesan-pesan seperti ini, saudara, mungkin jarang terdengar di gereja. Tapi pesan seperti ini harus dikumandangkan, harus diberitakan, saudara. Ini membangkitkan iman. Apa yang saya bagikan adalah yang saya hidupi. Dan ini sedang terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ketika saya merasa pertempuran ini begitu berat, tapi saya tahu, saudara, semakin berat ujian, Tuhan akan memberikan ujian itu sesuai dengan kapasitas kita, saudara. Ujian anak SMP akan berbeda dengan ujian anak SD. Ujian anak SMA berbeda levelnya dengan ujian anak SMP, saudara. Di level mana engkau berada? Mungkin engkau merasa ujiannya sama. Tapi saudara, mungkin saja engkau berada di level yang berbeda. Mungkin Tuhan ingin engkau melihat dari perspektif lain, dari view lain. Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Bersekutu dengan Dia, saudara. Bersekutu dengan Dia. Gereja harus mulai berbenah. Di posisi mana gereja saat ini? Banyak gereja bukan memperlengkapi jemaatnya untuk mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap peperangan. Namun lebih bersikap sebagai hakim. Ada begitu banyak the spirits of judging di gereja-gereja. Sama seperti cerita seorang wanita yang tertangkap oleh ahli Farisi karena berbuat zina dan dibawa ke hadapan Yesus sendiri. Dan mereka minta Yesus untuk menghakimi wanita ini sesuai dengan hukum Musa. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan Yesus itu berdampak sampai dengan hari ini, saudara. Dia mengampuni wanita itu, saudara. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kalimat Tuhan. Go and sin no more. Tapi gereja dibalik. Sin no more. And then you go. Pengampunan Tuhan berikan terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun yang menghakimi engkau. Termasuk juga aku, Tuhan bilang. Go and sin no more. Itu kalimat Tuhan. Pengampunan datang terlebih dahulu. Tetapi gereja berbeda. Hukuman yang akan datang terlebih dahulu, dilengkapi dengan pengampunan. Gereja mulai harus berbenah. Kita sebagai gereja, kita yang perlu berbenah, saudara. Saya percaya gereja yang mengerti hati Tuhan, mereka yang bergerak dalam kasih karunia. Gereja yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang mengerti peperangan miliknya Tuhan.
So, kembalikan kepada Dia. Lakukan saja tugas saudara. Andalkan Tuhan, berpengharapan di dalam Dia. Do your best and God do the rest. Selama engkau tertancap kepada pokok anggur, selama hidupmu menyembah Dia, memuliakan Dia, maka engkau tahu, saya dan saudara tahu, how the story ends. A victory, kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.